Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya aku mau minta maaf karena lama banget aku nggak buat konten. Selain karena mic aku yang kemarin rusak, aku juga sekarang lagi banyak banget kegiatan di luar, jadi maaf ya. Ya udahlah, yuk langsung kita ke ceritanya aja. Cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Namaku Bagas. Aku berasal dari Lampung. Aku mahasiswa salah satu universitas di Solo dan anggota UKM pencinta alam di kampus. Pada tahun 2015, aku memasuki semester kelima. Dan saat itu aku lagi semangat-semangatnya naik gunung. Bahkan bisa tiap minggu aku naik gunung. Baru setelah itu aku berhenti selama sebulan. Tetapi setiap weekend aku selalu isi dengan kegiatan mapala dan lain-lain. Di alam bebas tentunya. Aku tidak terlalu ingat bulan apa. Tapi setelah 3 minggu naik gunung yang berbeda, aku memutuskan untuk naik Gunung Sumbing di Wonosobo dari jalur Basecamp Garung bersama 2 kawanku, Aji dan Nuril. Tujuanku naik gunung tiap minggu saat itu karena setelah lebaran aku ingin naik Gunung Kerinci di Jambi bersama kawanku sesama pencinta alam di Lampung. Jadi bisa dibilang semacam latihan sebelum aku mendaki Gunung Kerinci. Rencananya kami naik Gunung Sumbing ini di 5 hari sebelum puasa Ramadan tahun 2015. Perjalanan kami dimulai dari rumah Aji di Banyumas, lewat Banjarnegara dan sampai di Basecamp Sumbing via Garung pada jam 10 malam. Pada saat itu belum ada satupun dari kami bertiga yang pernah naik Gunung Sumbing. Jadi ini adalah kali pertama kami mendaki Gunung Sumbing. Dan bodohnya, karena ngejar waktu, dari hari Sabtu jam 10 malam kami nekat mulai perjalanan. Perjalanan dari Basecamp ke pos 1 kami tempuh dengan ojek. Kemudian kami lanjutkan dengan jalan kaki bermodalkan peta di Basecamp yang kami foto. Kami putuskan untuk mendirikan tenda di pos 4 Watu Kotak. Singkat cerita, pos 3 sudah kami lewati. Tapi pos 4 belum tahu di mana. Dan saat itu kami sudah sangat lelah. Sekitar jam 2 pagi setelah kami menemukan tempat yang cukup landai, kami memutuskan untuk membangun tenda karena kami sudah sangat lelah dan pos 4 juga belum terlihat. Tempat kami camp bernama Pasar Watu. Tempatnya datar namun hanya seperti pegunungan bukit yang hanya muat 1 tenda dan sedikit jalan, yang harusnya bukan jadi tempat camp, dan maaf mengganggu jalan pendaki lain. Temanku Aji dan Nuril adalah orang yang taat agamanya. Bahkan saat mendaki, mereka juga selalu sempatkan untuk sholat. Tidak seperti aku, yang sering keceplosan berkata kasar. Ya, walau selalu minta maaf juga sih kalau pas keceplosan di gunung. Pagi pun tiba. Aku bertugas memasak nasi. Nuril dan Aji yang menyiapkan sayur dan minuman hangat. Kemudian kulihat temanku Aji berjalan sedikit pincang. Aku bertanya kepadanya, "Kakimu kenapa, Ji?" Aji pun menjawab, "Gak tahu ini. Tadi pagi aku kencing terus kepleset. Lututku terbentur batu. Tapi kok aneh ya? Yang kena batu lutut kiri, tapi yang sakit yang kanan." Tanpa pikir panjang, kami pun makan untuk mengisi tenaga menuju puncak. Perjalanan menuju puncak biasa saja. Bahkan si Aji tidak mengeluhkan kakinya sama sekali. Setelah melewati pos 4 Watu Kotak yang ternyata lokasinya lumayan dekat dengan tempat kami ngecamp, singkat cerita kami sudah sampai di puncak. Seperti biasa, kegiatan kami berfoto ria. Setelah cukup beristirahat, sekitar jam 2 siang kami turun dari puncak. Dan di sini keanehan mulai terjadi. Kawanku si Aji mulai berkeringat parah seperti menahan sakit sampai mukanya pucat dan tak bisa berjalan cepat untuk turun dari puncak. Karena Aji mengalami cedera kaki, jadi untuk mempersingkat waktu, aku memutuskan untuk turun lebih dulu ke camp kami. Sekalian masak dan beberes agar nanti saat mereka sampai semua sudah siap. Setelah menunggu cukup lama,
Sekitar jam 4 sore mereka sampai. Aji langsung merebahkan dirinya ke dalam tenda yang sudah kulepas framenya. Tinggal lipat saja. Kemudian kami makan bersama. Tapi anehnya, kawanku si Aji ini mulai tidak bisa diajak bercanda dan lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Saat itu aku hanya berpikir mungkin dia jadi lebih banyak diam karena kelelahan, apalagi kakinya sedang sakit. Oh iya, aku lupa bilang. Kalau sebelum kami mulai pendakian, aku selalu briefing kawan-kawan agar nanti saat mendaki, hal janggal apapun yang bakal kami alami, lihat atau dengar, simpan dulu di hati, dan baru cerita saat sudah selesai kembali ke base camp. Kita lanjut ke ceritanya. Setelah selesai makan, kami packing barang bawaan dan segera turun ke pos 3 yang terlihat dari pos Pasar Watu. Tampak tak begitu jauh. Mulai turun dari Pasar Watu, Aji sudah tidak mau diajak ngobrol. Bahkan hanya menjawab dengan mengangguk atau menggeleng saja. Muka Aji juga pucat sampai ke bibir, seolah kami sedang bersama orang lain. Padahal Aji adalah anak yang ceria dan suka bercanda denganku. Saking lamanya berjalan, kami sampai di pos 3. Saat itu matahari mulai tenggelam. Setelah istirahat sejenak, matahari pun hilang dan kami mulai menyalakan senter masing-masing untuk penerangan sambil terus berjalan. Dengan formasi Nuril berada di depan, Aji di tengah, dan aku di belakang. Untuk memecah keheningan, aku menyalakan musik lewat MP3 di ponselku. Setiap kami beristirahat, kami harus menunggu 3-5 lagu selesai baru Aji mau diajak jalan lagi. Itu pun dia selalu berusaha tidur. Sampai sesekali harus aku tampar pipinya agar kesadarannya tetap terjaga. Kami turun hari Minggu, tapi tidak ada satupun pendaki yang naik atau turun yang kami temui selama perjalanan turun ke pos 3. Justru anehnya, ada puluhan kunang-kunang yang mengikuti kami di sepanjang jalan, dan bahkan saat kami berhenti. Doaku saat itu hanya 3. 1, jangan sampai pindah alam. 2, jangan sampai si Aji kerasukan atau lompat ke jurang. Dan yang ketiga, semoga kami bertiga selamat sampai tujuan. Sebelum sampai di pos 2, ada sebuah pohon mati yang besar di kanan jalan. Aji dan Nuril berhenti mendadak seolah kaget melihat sesuatu. Bahkan Nuril langsung berbalik badan menatapku dengan wajah yang sangat ketakutan. Aku pun sebenarnya juga sangat takut. Tapi aku harus jadi penenang mereka berdua. Kusorot seluruh sisi menggunakan senter sambil berkata, "Ngapa sih kalian ini? Ayo cepat jalan aja. Orang gak ada apa-apa kok." Dan kebetulan saat itu aku memang tidak melihat apa-apa. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1 pada jam 10 malam. Di pos 1 kebetulan ada 2 orang tukang ojek. Dan disitulah Aji baru mengucapkan sebuah kata setelah diam saja sepanjang jalan. "Udah jalan aja, gak usah ngojek," ucap Aji. Dan seolah terhipnotis, aku malah mengiyakan tawaran Aji. Bodoh memang. Nuril yang sudah tak tahan harus berjalan pelan pun memutuskan untuk jalan duluan. Aku berpesan untuk jangan terlalu jauh dan harus tetap kelihatan oleh kami berdua. Sedangkan aku dan Aji duduk di kayu mati pinggir jalan. Lalu satu ojek pun turun tanpa basa-basi, hanya lewat saja. Kemudian ojek berikutnya berjalan pelan sambil wajahnya menatap kami dengan tatapan yang serius. Lalu ojek itu pun berhenti di samping kami dan langsung berkata dalam bahasa Jawa, yang artinya, "Mas, ayo bareng saya." Kemudian aku jawab, "Maaf pak, kami gak ada uang buat ngojek." Lalu tukang ojek itu membalas, "Udah, gak usah bayar. Saya ini kasihan sama kalian." Di saat itu pun aku langsung paham apa yang dimaksud si tukang ojek itu. Oke, masalahnya adalah satu motor tukang ojek, sedangkan kami bertiga dengan membawa tas besar-besar. Bagaimana mungkin bisa muat dengan satu motor?
Tapi si tukang ojek bersikeras sampai berkata, "Udah mas, dicoba dulu pasti bisa kok." Lalu ku jawab, "Gak muat pak, saya jalan saja. Yang penting kawan saya berdua ini bapak antar sampai ke base camp." Tapi si tukang ojek masih ngotot. Akhirnya karena malas berdebat, aku panggil Nuril dan bilang, "Nuril, tasmu enteng kan? Sini aku bawa. Kamu bawa tasku dan naik ojek sama Aji." Kemudian Nuril pun mengiyakan. Setelah itu aku berbalik ke tukang ojek dan berkata, "Pak, saya minta tolong. Yang penting teman saya berdua ini bapak antar sampai ke base camp. Saya jalan kaki saja gak apa-apa." Sambil aku mulai berjalan turun. Kemudian tukang ojek pun menaruh tas mereka berdua di tengah motor dan membonceng kedua temanku, dengan posisi Aji di tengah dan Nuril di belakang. Setelah itu tukang ojek mulai jalan dan memepetku yang sedang berjalan kaki sambil berkata, Mas deket sini dulu, saya omongin." Dengan deg-degan sekaligus penasaran, aku menjawab, "Ada apa ya pak?" Kemudian si tukang ojek itu membaca mantra menggunakan bahasa Jawa, tepat di depan wajahku. Aku hanya terbengong, diam, takut, bingung, lelah, semua campur aduk. Lalu tukang ojek itu mengusapkan tangannya ke wajahku sampai turun ke dadaku. Dan itu membuatku semakin gak bisa berkata apa-apa. Lalu si bapak tukang ojek berkata, "Ya sudah mas, jangan khawatir. Kawannya akan segera antar sampai ke base camp. Pokoknya mas jalan terus saja. Cuma saya minta satu hal." Dengan penasaran aku menjawab, "Ada apa pak?" Si tukang ojek melanjutkan, "Mas jalan terus saja. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan menengok ke belakang." Kemudian tukang ojek itu pun langsung melanjutkan motornya menuruni pos 1, meninggalkanku dalam kabut tebal sendirian. Kebingungan dan ketakutan. Kayaknya baru kali ini aku merasa ketakutan yang sangat luar biasa hebat. Setelah mereka menghilang tertutup kabut, aku memutuskan untuk jalan terus. Ku kecilkan senter SWAT-ku sampai lingkaran terkecil, agar hanya fokus ke sorotan lampu senterku. Saat itu tidak ada angin, hanya kabut tebal dan hanya sekali lampu desa di bawah kaki gunung bisa terlihat samar-samar, yang kujadikan semangatku untuk segera sampai ke base camp. Sialnya baru berjalan beberapa menit, rambutku yang dulu sebahu seperti ada yang membelai dari belakang. Bahkan aku bercerita seperti ini saja membuat aku merinding. Kejadian rambutku dibelai entah oleh siapa ini bukan cuma terjadi sekali, tapi berkali-kali, bahkan puluhan kali. Seolah dia bilang, "Nengok ke belakang sini dong mas." Bulu kuduku merinding, pikiranku kemana-mana. Tubuhku kaku, mulutku bisu. Yang terus bergerak hanya kakiku tanpa sempat berhenti sedikit pun. Banyak hal yang kubayangkan. Wujud seram seperti apa yang akan kulihat jika aku berani menengok ke belakang. Saking penasarannya, mataku sampai kulirikan ke pojok kiri dan kanan, tapi tanpa menggeser kepalaku sedikit pun. Di kepalaku berpikir, kalau aku mengambil resiko melanggar larangan tukang ojek tadi, bisa saja di posisi ini aku tidak akan selamat, dan sudah jelas kawanku aman sampai ke base camp. Oke, aku percepat ceritanya. Singkatnya, aku sudah sampai di gerbang base camp. Banyak sekali pendaki di sana. Kulihat satu persatu dari mulai tas dan wajah tiap orang, tapi kedua temanku tak kunjung terlihat. Aku berpikir mungkin saja mereka berdua di dalam base camp. Kemudian aku berdiri di pintu base camp sambil melihat setiap orang, tapi kawanku tidak juga terlihat. Aku keluar lagi. Aku mencari tongkrongan tukang ojek di depan base camp. Di sana nggak ada juga. Di situ aku mulai panik. Aku berpikir jangan-jangan cuman aku yang selamat. Jangan-jangan tadi tukang ojek jadi-jadian. Dan segala kemungkinan yang ada di kepalaku campur aduk.
Akhirnya aku mencoba menenangkan diri. Ku taruh tasku di tiang base camp, ku lepas sepatuku, ku pakai sendal dan berjalan ke WC base camp. Tak lupa aku cek lagi apakah temanku ada di WC. Dan hasilnya nihil. Tidak ada temanku di sana. Setelah aku cuci tangan dan kaki, aku mulai kembali ke dalam base camp dan duduk bersandar di tasku sambil bengong. Saat aku bengong di base camp karena gak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dua kawanku si Nuril dan Aji masuk ke base camp. Dengan reaksi mereka yang kaget melihatku sudah berada di base camp. Aku pun kaget, karena bagaimana mungkin aku bisa sampai duluan di base camp. Padahal mereka berdua naik motor sedangkan aku hanya jalan kaki. Oh iya, perjalananku dari pos 1 ke base camp itu setengah jam. Tepatnya jam 10 malam aku sudah sampai di base camp. Aji yang wajahnya sekarang terlihat lebih segar dan sudah tidak terlihat seperti mayat hidup lagi bertanya kepada aku, "Kok kamu udah di sini? Padahal aku baru mau masuk base camp ngambil motor buat jemput kamu." Kemudian ku jawab, "Udah duduk dulu kalian berdua. Harusnya aku yang nanya ke kalian. Kok kalian baru sampai sini sih?" Akhirnya kami duduk di base camp sambil bercerita apa yang telah terjadi selama perjalanan tadi. Pertanyaan pertama aku, "Kalian dari mana saja? Kok baru sampai?" Kemudian mereka menjawab, "Kami tadi diberhentiin di musala sebelum ke base camp. Terus ditanya sama bapak ojeknya, 'Kalian muslim kan? Kalau muslim kalian sholat isya dulu. Nanti bapak bantu ngobatin,' katanya. Setelah selesai sholat, badanku udah segar lagi," ucap Aji. Kemudian tukang ojek berkata, "Gimana? Udah enakan badannya?" "Sudah pak," jawab Aji. Kemudian Aji bertanya, "Boleh saya tahu saya kenapa pak? Saya ngerasa badan saya kayak bukan milik saya." Kemudian tukang ojek menjawab, "Oh biasa mas, hal kayak gitu emang resiko pendakian. Masnya cuma lagi apes aja. Tapi gak apa-apa, saya udah pulangin penunggu gunung yang ngikutin masnya." Kawanku Aji malah nanya lagi, "Emang wujudnya gimana pak yang nempelin saya?" Lalu dijawab, "Wujudnya perempuan mas, tapi mukanya setengah kucing hutan." Lalu Nuril mengatakan, "Tahu gak mas, yang sebelum pos 2 tadi kami kaget sampai aku nengok ke mas itu. Ya karena kami ngelihat cewek di atas pohon itu mas. Kayak senyum-senyum dia. Karena kayaknya mas gak ngelihat, jadi aku diam aja. Sesuai perjanjian kita sebelum pendakian." Gila, kalau aku ngelihat, gak mungkin aku berani mau jalan sendiri dari pos 1 ke base camp jam setengah 10 malam, ucapku dalam hati. Terus Aji menimpali dengan berkata, "Gas, makasih banget ya. Kamu udah nampar-namparin aku setiap aku mau tidur saat kita istirahat. Tapi itu aku kayak berusaha banget buat jaga kesadaran. Tapi susah. Untung kamu tampar-tamparin." Dengan bercanda aku menjawab, "Baru kali ini ya orang ditampar malah bilang makasih." Lalu dengan wajah yang serius Aji menjawab, "Tapi sumpah gas, tiap aku gak sengaja ketiduran sebentar, mimpiku selalu sama." "Hah? Mimpi apa Ji?" sahutku. "Aku selalu mimpi kayak di jalan setapak yang gelap. Aku cuma jalan aja ngikutin kakek pakai pakaian adat Jawa dengan lampu minyak tanahnya. Dan sesekali aku mimpi nonton wayang, tapi gak ada yang main alat-alatnya. Tapi ada bunyi-bunyi dan wayangnya bergerak sendiri," ucap Aji. Sambil nahan air mata, aku berkata pada Aji, "Alhamdulillah Cuk, untung banget kamu gak bablas. Soalnya aku ingat kata kakekku, kalau teman kayak ketempelan gitu harus dijaga terus, biar dia tetap sadar." Akhirnya kami cerita panjang lebar tentang pengalaman horor yang kami alami. Dan hari Senin paginya kami berangkat pulang ke Solo. Dan cerita kali ini selesai. Gimana menurut kalian?
Jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Aku Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.